Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nurhani Sudraja. Saya mahasiswa program studi pendidikan khusus Universitas Negeri Jakarta. Sebelumnya, izinkan saya untuk melakukan share screen. Berikut materi yang akan saya sampaikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai laporan hasil observasi dan asesmen kemampuan akademik. Saya melakukan observasi dan asesmen terhadap 2 anak dan dilakukan di SDN Keramat Jati 01 Pagi. Berikut identitas anak pertama, nama lengkap Yugizli, nama panggilan Yugis, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, nama sekolah SDN Keramat Jati 01, kelas 5A. Alamat sekolahnya yaitu Jalan Al-Amin 1, nomor 6, RT 14, RW 6, Keramat Jati. Berikut lampiran dokumentasi asesmen dan observasi saya bersama Yugis. Lalu identitas anak kedua, yaitu nama lengkapnya Anita Rahmadani, nama panggilan Anita, jenis kelamin perempuan, agama Islam, nama sekolah SDN Keramat Jati 01, kelas 4C. Alamat sekolahnya yaitu Jalan Al-Amin 1, nomor 6, RT 14, RW 6, Keramat Jati, Jakarta Timur. Berikut lampiran dokumentasi asesmen dan observasi saya bersama Anita. Selanjutnya saya akan menyampaikan aspek-aspek kelebihan dari Yugis. Untuk aspek pertama yaitu mengenai membaca. Saya mencantumkan aspek membaca permulaan dan membaca pemahaman. Pada aspek ini, Yugis sudah mampu mengenal huruf alfabet, sudah mampu membaca kata yang mengandung konsonan vokal konsonan, sudah mengenal huruf kapital dan huruf kecil, sudah mampu mencocokkan bentuk dasar, huruf, dan kata, sudah mampu melafalkan kata yang disajikan secara visual, sudah mampu menyatakan akhiran dan awalan pada kata, lalu sudah mampu mengelompokkan benda sesuai kategorinya, dan Yugis juga sudah mampu mendengarkan atau menyimak cerita yang disampaikan pada membaca pemahaman. Selanjutnya, kelebihan dari Anita pada aspek membaca permulaan dan membaca pemahaman, yaitu Anita sudah mampu mengenal huruf alfabet, Anita sudah mampu membaca kata yang mengandung konsonan vokal konsonan dan konsonan vokal, lalu ia juga sudah mengenal, lalu Anita juga sudah mengenal huruf kapital dan huruf kecil, sudah mampu mencocokkan bentuk dasar, huruf, dan kata, lalu sudah mampu melafalkan kata yang disajikan secara visual. Anita juga sudah mampu menyatakan akhiran dan awalan pada kata, sudah mampu mengelompokkan benda sesuai kategorinya, dan Anita juga sudah mampu mendengarkan atau menyimak cerita yang disampaikan. Selanjutnya, yaitu mengenai kelebihan Yugis dan Anita pada aspek menulis permulaan dan menulis ekspresi. Pada kelebihan ini, Anita dan Yugis memiliki kelebihan yang sama, yaitu mereka berdua sudah mampu menebalkan berdasarkan arah yang ditentukan, yaitu vertikal dan horizontal, ataupun lingkaran. Dalam hal ini yaitu aspek tracing atau subskill tracing. Lalu sudah mengenal bangun dasar dan konsep arah, sudah mampu menuliskan angka 1-10, dan sudah mampu menamai objek dan bercerita secara sederhana. Untuk menamai objek ini, pada lembar asesmen, butir soalnya itu ada soal terkait gambar yang menceritakan keseharian seorang anak dari ia di rumah sampai ke sekolah. Dan Anita dan Yugis sudah mampu menceritakan dengan kalimat sederhana. Lalu kelebihan yang dimiliki oleh Anita dan Yugis dalam aspek berhitung, mereka memiliki kelebihan yang sama, yaitu dalam berhitung ini aspek komputasi dan pemecahan masalah. Mereka sudah mampu berhitung 1-10, sudah mampu memahami konsep angka 1-10,
sudah mampu menghitung penjumlahan dan pengurangan, lalu sudah mampu menangkap informasi pada cerita yang dibacakan dengan kalimat sederhana. Pada hal ini yaitu terkait dengan soal cerita matematika. Mereka berdua bisa menangkap informasi tersebut jika asesor memberikan kalimat sederhana dalam bercerita. Lalu mereka berdua sudah mampu mengetahui operasi hitung yang digunakan pada soal cerita dengan bimbingan dari asesor. Selanjutnya ada kekurangan dari Yudhistri terkait dengan membaca, yaitu membaca permulaan dan membaca pemahaman. Yugis belum mampu menyebutkan kata dasar. Yugis belum mampu melafalkan kata yang mengandung konsonan vokal, konsonan vokal, konsonan. Lalu ia juga belum mampu melafalkan kata yang mengandung konsonan vokal, konsonan vokal. Yugis juga belum mampu melafalkan kata yang mengandung digraf. Digraf ini yaitu kata yang mengandung huruf ny atau nye dan ny atau ang dan akhiran seperti ang, ing, ung. Lalu Yugis juga belum mampu melafalkan kata dengan huruf yang dominan seperti kata tremor, termometer, seperti itu. Lalu Yugis juga belum mampu menyatakan kata dasar dari sebuah kata. Belum mampu membaca kata majemuk, lalu belum mampu memisahkan antara awalan dan kata dasar pada sebuah kata. Yugis juga belum mampu membaca kata yang mengandung undihan. Yugis belum mampu menentukan sinonim atau persamaan kata, antonim atau perbedaan kata, dan homonim. Homonim ini yaitu kata yang memiliki persamaan dalam pengucapannya, tetapi berbeda dalam makna. Lalu Yugis juga belum mampu menentukan gagasan utama, ia juga belum mampu menentukan kesimpulan dari sebuah cerita, Yugis juga belum mampu menentukan fakta dan opini dalam sebuah cerita. Kekurangan dari Anita dalam aspek membaca, yaitu membaca permulaan dan membaca pemahaman, yaitu Anita belum mampu menyebutkan kata dasar. Anita belum mampu melafalkan kata yang mengandung konsonan vokal, konsonan vokal, konsonan. Lalu ia juga belum mampu melafalkan kata yang mengandung digraf. Lalu Anita juga belum mampu melafalkan kata dengan huruf R yang dominan. Lalu belum mampu menyatakan kata dasar, belum mampu membaca kata majemuk, belum mampu memisahkan antara awalan dan kata dasar pada sebuah kata, lalu belum mampu membaca kata berimbuhan pada sebuah kata, lalu belum mampu menentukan sinonim, antonim, dan homonim, belum mampu menentukan gagasan utama, lalu belum mampu menentukan kesimpulan pada sebuah cerita, dan belum mampu menentukan fakta dan opini dalam cerita. Kekurangan yang dimiliki oleh Anita dan Yugis, mereka memiliki kekurangan yang sama, yaitu dalam aspek menulis permulaan dan ekspresi, yaitu mereka belum mampu menentukan penulisan huruf kapital dan huruf kecil, belum mengenal tanda baca, belum mampu menuliskan kata dengan singkatan, belum mampu menuliskan angka dalam sebuah kalimat, yaitu angka yang dijelaskan berupa kalimat seperti angka 1 ditulis dengan huruf SKTU seperti itu. Lalu belum mampu menggunakan kalimat deklaratif, imperatif, dan interrogatif sesuai dengan gambar yang disajikan pada lembar asesmen. Lalu belum mampu menulis kalimat sesuai dengan SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Mereka perlu bimbingan dalam membuat kalimat tersebut. Lalu mereka belum mampu menulis kosakata yang berkaitan dengan kalimat. Lalu mereka juga belum mampu menentukan kata kerja, kata benda, dan kata sifat yang terdapat dalam kalimat. Selanjutnya, kekurangan yang dimiliki oleh Anita dan Yugis, yaitu pada aspek berhitung, yaitu yang terkait dengan komputasi dan pemecahan masalah. Mereka memiliki kekurangan yang sama. Kekurangan mereka yaitu diantaranya belum mampu menyelesaikan soal matematika dengan pecahan, belum mampu menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan mengubah persen menjadi desimal. Dalam hal ini, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagiannya yaitu
dalam angka desimal, lalu belum mampu menentukan cara kerja yang tepat dalam mengerjakan soal cerita. Apakah itu dengan menggunakan operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Mereka bisa tetapi perlu bimbingan. Lalu belum mampu menjawab pertanyaan soal cerita dengan tepat. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.